Selamat berjumpa kembali buat sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat. Dan hari ini kita akan diberkati oleh kesaksian-kesaksian yang sudah masuk. Tentunya tidak semua bisa sekaligus saya baca. Dan juga ada permohonan-permohonan doa yang dengan setia tim doa Bethany Miracle Center Philadelphia akan terus mendoakan. Ada kesaksian dari Ibu Reni Amelia di Jakarta. Shalom Pastor Lukas, saya Reni Amelia di Jakarta, mau share tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga. Tanggal 22 Juni 2021, suami saya dinyatakan positif COVID dengan gejala mual-mual sejak 18 Juni. Puji Tuhan, suami masih mendapatkan kamar di rumah sakit meski jauh dari rumah. Mengingat saat itu pun banyak orang harus mengantri di tenda-tenda UGD rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saya dan anak pun mengalami gejala tetapi hanya demam ringan dan hilang penciuman. Tanggal 28 Juni, saya dihubungi oleh tim dokter yang merawat suami di rumah sakit. Katanya di usus suami saya ada penyumbatan total yang membuat ususnya tidak bekerja sama sekali dan harus segera dioperasi, sedangkan di rumah sakit tersebut tidak ada ruang operasi dan ICU untuk pasien COVID. Akhirnya kami pihak keluarga pontang-panting ikut mencari rumah sakit, tetapi hasilnya nihil. Pihak kantor suami semua ikut mencari, dan tidak seorang pun berhasil. Bahkan atasan suami saya yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia pun ikut membantu mencari dan menghubungi beberapa rumah sakit. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di luar Jakarta, tetapi hasilnya tetap nihil. Tidak bisa dapat ruang operasi karena status suami sebagai pasien COVID. Dokter bilang, kalau operasinya tidak segera dilakukan, diprediksi ususnya bisa pecah dan berakibat kematian. Jujur, saya sempat drop, saya terus menangis menjerit berdoa memohon kepada Tuhan agar suami saya disembuhkan tanpa operasi. Saya yakin pertolongan datang bukan dari manusia, tetapi datang hanya dari Tuhan. Saya aminkan itu, meskipun menurut para dokter di beberapa rumah sakit lain yang saya hubungi dan kirimkan data-data medis, suami berkata sama bahwa harus segera operasi, tetapi ruang dan kamarnya tidak ada. Saya tetap percaya Tuhan Maha Penyembuh. Saya terus menguatkan suami agar dia tidak takut dan harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saya pun sudah berserah kalau sampai Tuhan panggil suami saya. Tepatnya tanggal 3 Juli 2021, suami saya keluar banyak sekali cairan dari belakang, sampai merembes basah di celana, baju dan tempat tidur. Perutnya yang tadinya membesar dan keras langsung perlahan kempes. Jadi selama dirawat, suami saya dipasang selang dari hidung ke perut untuk mengurangi gas dalam perutnya dan tidak boleh makan sama sekali, agar penyumbatan usus tidak makin parah. Hanya cairan infus dan obat-obatan yang boleh masuk. Setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 5 Juli 2021, suami saya kembali dites PCR yang ketiga, tetapi hasilnya masih positif. Tetapi puji Tuhan, kondisi suami berangsur-angsur membaik. Dokter yang memeriksa bilang, kalau terus stabil kondisinya, tidak perlu dioperasi karena ususnya sudah mulai bekerja kembali. Saya percaya itu karena mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi untuk kesembuhan suami saya. Jadi, kemarin tidak satupun dari kami yang berhasil mendapatkan rumah sakit untuk operasi, semua karena Tuhan punya rencana lebih baik buat suami saya. Juga agar Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia. Sehebat dan sekaya apapun dia, perlahan-lahan suami saya terus membaik.
Selang dilepas, kateter dilepas, dan mulai minum susu sedikit langsung dari mulut untuk mengetahui reaksi ususnya. Esoknya lanjut diberikan bubur, nasi tim, dan akhirnya nasi biasa. Ususnya sudah normal kembali. Haleluya. Tanggal 12 Juli 2021, suami saya sudah boleh pulang tanpa tindakan operasi. Walaupun hasil PCR masih positif COVID, tetapi diperbolehkan pemulihan di rumah. 27 Juli 2021, suami dinyatakan negatif melalui tes PCR. Puji Tuhan, harapan saya agar kesaksian ini bisa memberikan kekuatan buat semua kita, bahwa mujizat Tuhan masih ada. Amin. Bahwa mujizat Tuhan masih ada dan selalu ada asal kita percaya kepada Tuhan. Dan jangan berharap kepada kekuatan manusia maupun kekuatan diri kita sendiri. Karena manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan saja yang tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Pastor Lukas Kusuma, keluarga, tim pelayanan, dan seluruh jemaat BMC, serta Mesbah Mujizat, terus diberkati Tuhan dalam segala hal, dan sehat selalu. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah kesaksian yang luar biasa di saat semua pintu tertutup. Mau operasi tetapi tidak ada rumah sakit yang bersedia mengoperasi. Ternyata Tuhan Yesus sendiri yang melakukan operasi. Sehingga akhirnya usus daripada suami Ibu Reni ini, saudaraku, akhirnya bisa sembuh tanpa operasi. Bisa sehat sempurna. Saya percaya hari ini, apapun penyakit yang kita alami, apapun persoalan yang sedang kita derita, bersama Tuhan, andalkan Yesus, maka Dia Tuhan sanggup menolong dan memberikan mujizat buat kita. Mujizat masih nyata, mujizat sangat real sekali bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada juga dari Pak Mulia Wijaya dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Shalom Pendeta Lukas, puji syukur kepada Tuhan atas firman yang telah Bapak Pendeta sampaikan lewat YouTube. Perkenalkan, nama saya Mulia Wijaya dari kota Purwokerto, Jawa Tengah di Indonesia. Mohon doanya Pak Pendeta untuk keluarga kecil ini agar memiliki akar yang kuat dan takut akan Tuhan. Di saat pandemi COVID, di mana ekonomi keluarga mengalami penurunan dan iman yang menjadi lemah, putus asa, dan lain-lain. Ayo kita berdoa dalam nama Yesus. Kami sepakat berdoa untuk Pak Mulia Wijaya. Biar Tuhan yang membangkitkan iman keluarga ini. Tuhan yang memelihara keluarga ini. Tuhan yang menolong sehingga benar-benar pemeliharaan Tuhan sempurna. Dan juga bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, biar Tuhan yang menolong dan memberkati, mencukupkan segala keperluan kami. Amin, amin, amin. Ada lagi juga dari Bu Suryanti Yunus. Puji Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Lukas telah menjawab pertanyaan hatiku akan perkataan Tuhan, yaitu tentang iman, kasih, dan pengharapan. Saudara, di episode sebelumnya dalam Mesbah Mujizat saya menyampaikan tema mengerti bahasa Tuhan. Di situ ada bahasa iman, bahasa kasih, dan bahasa pengharapan. Itulah bahasanya Tuhan. Ketiga hal inilah yang Tuhan harapkan dalam hidupku di saat aku dalam keadaan lemah karena sakit. Aku selalu menantikan jawaban Tuhan. Oh haleluya, dahsyat Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Semangat melayani Pak Pendeta Lukas dan tim. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Bu Suryanti Yunus yang sungguh menguatkan. Ada juga dari Ibu Maria di Kalimantan. Puji Tuhan, saya bisa ikut Mesbah Mujizat. Bapak Lukas Kusuma, salam kemenangan. Iman saya, Ibu Maria, mulai pertama saya tahu
dan dengar khotbah Bapak di Mesbah Doa Ibu Debbie Basir. Pak, mohon doa supaya anak saya, Lisa, bisa tetap berada di Kota Sampit, dan Tuhan supaya menjama lamaran kerja daripada Lisa di Sampit, sehingga anak saya tetap ada di Kota Sampit. Ayo kita berdoa dalam nama Yesus, biar mujizat terjadi, setiap pintu yang tertutup dibuka oleh Tuhan, pintu pekerjaan buat Lisa di Sampit, Kalimantan, mujizat terjadi. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan saya percaya setiap saudara yang kasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa sampai hari ini Tuhan melakukan mujizat. Dan kalau Anda diberkati Tuhan oleh program-program ini, biar saudara bisa subscribe, Anda bisa like, komen, dan juga share kepada yang lain. Dan setiap malam dari Senin sampai Sabtu, jam 7 malam, Bethany Miracle Center akan hadir di YouTube channel, dan juga hari Minggu, saudaraku, jam 8.50 malam, waktu Jakarta, juga kami akan menyiarkan ibadah online dari kota Philadelphia di Amerika. Dan mari kita akan bersama-sama menikmati pujian, dan mari persiapkan hati saudara untuk menerima lawatan Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Haleluya. Salam mujizat. Selamat bergabung sahabat Mesbah Mujizat. Dimanapun kita semua berada, kami menyapa dengan kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama meninggikan Tuhan, dan kita akan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Cinta dan kasih adalah dua hal yang perlu manusia sebarkan selama hidup di dunia. Dalam doa kita berkata, Tuhan ajarkan kami untuk menebarkan cinta dan kasih sayang pada sesama. Dan yang paling utama, cinta untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan tinggikan nama Tuhan, dan kita akan sembah Dia dengan cinta dan kasih. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau ya Tuhan, inilah setiap hati kami dan kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan Yesus, untuk mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah cinta, biarlah cinta, curahkan cinta-Mu dalam hati kami, untuk kami lebih lagi Tuhan menyala-nyala di dalam mengasihi Engkau Yesus. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim, apapun masalah dan persoalan yang kami hadapi, kami tetap Tuhan berkata, Engkau ada, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya bagi. Lebih lagi katakan, biarlah cinta
bersorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji dengan alat-Mu. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang kami tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kemenangan terjadi di sini, ku yakin. Jamah kami Tuhan Yesus, berikan kami iman yang teguh untuk percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih katakan kepada Tuhan, ku yakin. Dimanapun kita berada saat ini, yang sakit kita percaya disembuhkan, yang berbeban berat dengan semua masalah persoalan yang dihadapi, katakan kepada Tuhan bahwa kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Yakin, curahkan Tuhan Yesus kuasa-Mu bagi kami. Curahkan mujizat-Mu, Roh Kudus. Tak terbatas, ku yakin Tuhan. Kau bekerja dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Percayalah Tuhan Yesus sanggup. Dia Allah yang besar, yang menciptakan hidup kita. Dia sanggup dan Dia berdaulat. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kemenangan Kau berikan bagi kami. Kekuatan, kesembuhan. Haleluya. Yesus, Kau jawaban. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Kau Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, yang sanggup bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Berikan iman kepada kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tidak melihat, tetapi hati kami
terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami, memberikan kami kekuatan serta kesembuhan saat kami mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang kita sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Dan sekarang sahabat Mesbah Mujizat, kita akan belajar dari Alkitab satu ayat yang cukup terkenal dan sangat disukai banyak orang. Seorang raja bernama Salomo memberikan sebuah nasihat dalam Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Nah, saudara sekalian, sampai hari ini ada orang percaya yang mempercayai, mengimani dia akan hidup dalam kekayaan. Sementara ada orang yang anti dengan yang namanya kekayaan. Nah, saudara sekalian, ingat bahwa kekayaan itu atau uang atau harta sifatnya netral. Tetapi tergantung dari siapa yang memegang kekayaan atau uang tersebut. Kekayaan bisa menjadikan orang sombong, lupa Tuhan, bahkan menghancurkan yang lain. Sementara kekayaan di tangan orang yang benar, di tangan orang yang takut akan Tuhan, justru bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat. Jadi bukan kekayaan yang salah, tetapi tergantung bagaimana cara kita menghandle-nya, menggunakan, menyikapi kekayaan atau uang tersebut. Nah, seorang raja Salomo yang sangat kaya raya, dia berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Memang kita harus rajin bekerja. Kita harus rajin untuk sungguh-sungguh melakukan bagian kita dengan baik. Tetapi sebuah kerajinan, kerja keras, tanpa adanya berkat Tuhan, maka semua akan sia-sia. Ingat bahwa kekayaan yang Tuhan berikan bukan hanya soal uang, tetapi kekayaan juga bicara tentang kebahagiaan, keselamatan, sukacita, keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, itu juga kekayaan yang tiada nilainya, bahkan kesehatan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita harus berusaha, kita harus kerja keras, tetapi Alkitab mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, mari kita belajar bahwa hanya berkat Tuhanlah yang bisa membuat kita jadi kaya. Kaya segala hal yang baik. Nah, saya tertarik dengan kata berkat Tuhan. Saudara, ternyata kata berkat di ayat ini berasal dari bahasa aslinya berakah atau barak. Nah, berakah atau barak dalam kamus Thayer bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan dua kata. Kata berkat atau berakah atau barak punya dua arti, blessing and present. Blessing and present. Nah, saudara, present itu ternyata punya dua arti, yaitu hadiah dan kehadiran. Present itu bisa berarti hadiah, pemberian, tapi present juga bicara tentang kehadiran. Nah, saya percaya bahwa di sini Raja Salomo sedang mau berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Saudara, ketika kita mendapat blessing dari Tuhan, kita mendapat hadiah anugerah dari Tuhan, maka kita bisa hidup dalam kelimpahan. Tetapi kata
Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, juga berbicara tentang kehadiran Tuhan akan membuat kita jadi kaya. Haleluya. Jika Tuhan hadir, maka kita menjadi orang yang kaya. Nah, saudara, itu sebabnya kita mengerti hari ini bahwa semua kita perlu dan membutuhkan kehadiran Tuhan. Tema dalam program Mezbah Mujizat hari ini adalah arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu. Saudara, di masa pandemik ini, salah satu yang membuat istri dan anak-anak saya bisa bersuka cita bukan soal kesulitannya, tetapi ternyata karena mereka bisa mendapatkan kehadiran saya sebagai suami, sebagai ayah di rumah. Dan Anda tahu sebelum pandemik saya begitu sibuk sekali dalam pelayanan, dan sekian lama saya harus trip pelayanan ke Indonesia, dari Amerika ke Indonesia, saudara, dan itu kami lakukan belum lagi ke cabang gereja kami yang ada di New York maupun di Colorado, saudara-saudara, dan itu membuat kehadiran saya seringkali absen dari kehidupan istri dan anak-anak saya. Dan ketika pandemik ini membuat kita harus banyak stay home, banyak mengubah konsep pelayanan. Ternyata istri saya sempat berkata, aku bahagia, anak-anak bahagia, papa bisa terus hadir di rumah dan tidak perlu pergi ke jauh-jauh dalam waktu yang lama. Bahkan juga istri saya berkata, enggak apa-apa, buat pelayanan di YouTube lebih banyak, yang penting papa tetap ada hadir di dalam keluarga kita. Wah, saudara, itu sebuah hal yang membuat saya terharu. Bagaimana istri dan anak-anak begitu merindukan arti kehadiran saya sebagai suami dan ayah. Saudara, hal yang sama, apakah saudara merindukan kehadiran Tuhan? Bukan hanya hari Minggu saat kita ke gereja, bukan hanya 1-2 jam saat kita mendengar program Mezbah Mujizat, tetapi rindukah saudara mengalami kehadiran Tuhan setiap hari, setiap saat? Ingat tadi Raja Salomo berkata bahwa kehadiran Tuhanlah yang membuat orang jadi kaya. Haleluya. Saudara sekalian, kalau Tuhan hadir, maka begitu banyak blessing, begitu banyak present, begitu banyak hadiah-hadiah kejutan yang Tuhan bisa nyatakan buat kita. Nah, saya yakin bahwa Raja Salomo ini, dia menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya, kehadiran Tuhanlah yang membuat orang jadi kaya. Dia belajar dari pengalaman ayahnya, yaitu Raja Daud. Saudara, Raja Daud adalah seorang pemazmur yang diurapi Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh melekat di hati Tuhan. Sampai di perjanjian baru dalam Kisah Rasul pun, Tuhan itu, saudaraku, tercatat bahwa Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan, melekat di hati Tuhan. He is a man after my own heart. Seorang laki-laki yang melekat di hati Tuhan. Saudara, Daud adalah seorang yang benar-benar menyadari betapa pentingnya arti kehadiran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, Daud seorang yang merindukan kehadiran Tuhan sejak dari kanak-kanak. Bagaimana dia, saudaraku, mengembalakan kambing domba ayahnya Isai, dan di saat di padang gurun sendirian dengan domba-dombanya, di saat itulah dia mencari Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia bermain kecapi, dia bermazmur bagi Tuhan. Dan dari kitab Mazmur yang 150 pasal, ternyata sebagian besar Mazmur Daud itu dia dapatkan saat dia ada di padang gurun dan dia menyembah dan memuji nama Tuhan. Nah, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita akan membuat hidup kita kaya kebahagiaan, kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya kemurahan,
kaya kasih, kaya iman. Ya, luar biasa. Bahkan kaya dengan semua yang baik dari Tuhan, termasuk apapun yang kita perlukan. Tapi satu, jangan kaya monyet. Nah, saudara sekalian, sahabat Mesbah Mujizat, kapankah Tuhan hadir? Nah, kita belajar dari kehidupan Daud. Kapankah Tuhan hadir? Saya menyimpulkan ada 3 saat ketika Tuhan hadir. Yang pertama adalah saat kita mengundang Tuhan hadir. Saat kita mengundang Tuhan hadir. Saudara, Anda harus mengerti bahwa Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Dia maha hadir, dia maha kuasa, dia maha tahu. Tetapi saudaraku, Tuhan yang maha hadir memang, saudaraku, adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Tetapi tidak selalu Tuhan memanifestasikan kehadirannya di dalam kehidupan manusia. Ingat bagaimana Musa di padang gurun ketika dia membawa orang-orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan memanifestasikan kehadirannya melalui tiang awan dan tiang api. Ingat bagaimana ternyata, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh merindukan dan mengundang Tuhan hadir, maka itu akan mengubah keadaan kita. Tuhan benar-benar memanifestasikan urapan, kuasanya, dan mujizatnya buat kita. Saudara, Daud berkata dalam kitab Mazmur, seperti rusa yang merindukan sungai, demikian juga aku merindukan Engkau ya Tuhan. Oh, Daud betul-betul merindukan Tuhan hadir. Dia mengundang Tuhan hadir. Bahkan Daud dalam Mazmur juga berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, diam dalam rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara lihat bagaimana Daud adalah seorang yang benar-benar membutuhkan kehadiran Tuhan. Dia betul-betul mengundang Tuhan hadir setiap saat. Bahkan dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku Tuhan akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, kenapa Tuhan perlu mengetuk pintu hati manusia? Dan hanya mereka yang mendengar suara Tuhan, meresponinya dan membuka pintu hatinya, membuka pintu hidupnya, barulah Tuhan masuk, hadir, memanifestasikan kuasanya, dan membuat kita bisa berpesta dengan Tuhan, menikmati kasih dan rahmat dan anugerahnya. Pertanyaannya, bukankah Dia maha kuasa? Kenapa Tuhan tidak dobrak saja pintu hati manusia? Kenapa Tuhan tidak paksa saja semua manusia membuka hatinya? Saudara, di sini kita tahu, Tuhan kita Tuhan yang sangat gentle. Dia sangat lembut. Dia sangat sungguh, saudaraku, merindukan bagi saudara secara pribadi, engkau membuka pintu hatimu untuk Tuhan hadir berkuasa, bukan sebagai tamu, tetapi penguasa, raja, dan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang menyedihkan, ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mengalami kekosongan rohani, mengalami kekeringan rohani di masa pandemik ini. Kenapa? Sebab mungkin mereka tetap baca Alkitab. Sebab mungkin setiap hari mereka masih beribadah. Sebab mungkin mereka masih aktif melayani. Tetapi persoalannya, banyak orang membicarakan Tuhan, tetapi
kurang waktu untuk berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Ada banyak orang sibuk melayani Tuhan, tetapi kurang waktu untuk benar-benar ngobrol dengan Tuhan yang dilayani. Hari ini saudara-saudara, siapapun kita, kalau Anda saudara yang sedang berbeban berat, engkau sedang mengalami kekosongan jiwa, coba cek, kenapa kita miskin damai sejahtera? Kenapa kita sedang miskin dalam keadaan semua hadirat Tuhan? Sebab mungkin kita sudah lama jauh dari Tuhan. Hari ini datanglah kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus ada di depan pintu hati saudara, dan Dia mengetuk dengan suara yang lembut. Biar setiap kita mau membuka pintu hati, dan izinkan Tuhan menjamah saudara dengan kuasa-Nya. Roh Kudus dialirkan dalam hidup saudara, hadirat-Nya menjamah saudara dimanapun Anda berada hari ini. Dalam nama Yesus, mari Tuhan hadir saat kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang kedua, saudaraku, kapan Tuhan hadir? Saat kita menghormatinya. Saat kita menghormatinya. Saudara, Raja Daud itu adalah seorang pembelajar dengan cepat. Saudara ingat bahwa Daud itu pernah berbuat sebuah kesalahan, di mana, saudaraku, dia mau membawa tabut perjanjian Tuhan yang sudah 20 tahun ada di rumah Abimelek di Kiryat Yearim. Sejak zaman Raja Saul tidak diperdulikan, tapi Daud rindu membawa tabut perjanjian itu dari rumah Abimelek menuju ke kota Daud di Yerusalem. Tetapi Daud buat kesalahan. Tabut itu dinaikkan ke atas kereta yang baru. Dan itu Tuhan marah karena Tuhan mau supaya tabut itu tidak dinaikkan di atas kereta, tetapi dipikul oleh para imam-imam yang telah menguduskan diri. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan itu usah mati disambar oleh api Tuhan. Maka Daud menitipkan tabut itu ke rumah Obed Edom. Saudara sekalian, tetapi apa terjadi? Di dalam 2 Samuel 6 ayat 11-12, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Lihat, hanya 3 bulan saja tabut itu ada di rumah Obed Edom, maka Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, berita bahwa Obed Edom diberkati oleh Tuhan karena kehadiran tabut perjanjian itu sampai terdengar ke istana Raja Daud. Dan Daud akhirnya sadar bahwa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu akan membuat hidup kita berbeda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Kehadiran Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Saudara, akhirnya Daud, saudaraku, membawa tabut itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan cara Tuhan. Saudara, Daud mempelajari, dan kita juga bisa belajar, 20 tahun lamanya tabut perjanjian itu ada di rumah Abimelek di Kiryat Yearim, tetapi tidak terjadi terobosan dalam keluarga Abimelek. Tetapi kenapa hanya 3 bulan saja ketika tabut itu ada di rumah Obed Edom, maka Tuhan memberkati Obed Edom beserta seisi rumahnya. Yang membedakan, saya pelajari, adalah karena Obed Edom sangat menghormati Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Kita harus menghormati Tuhan
lebih dari segala-galanya. Tahukah Anda bahwa kita sering membaca ayat baik di Mazmur, di Amsal, tentang hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Dan Anda tahu dalam bahasa aslinya, kata takut akan Tuhan itu adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang respect kepada Tuhan. Dan saudara, lihat, kita semua pasti bisa merasakan saat kita hadir dalam rumah seseorang, apakah kita dihormati oleh pemilik rumah, ataukah pemilik rumahnya cuek dan tidak begitu terbuka dan senang dengan kehadiran kita. Saudara, Tuhan juga adalah pribadi yang gentle, pribadi yang lembut. Makanya Alkitab berkata, jangan menduka citakan Roh Kudus. Dia adalah pribadi yang bisa mengerti apakah kita selama ini menghormati dia, ataukah kita cuek, ataukah kita selama ini hanya menjadikan Tuhan sebagai mesin ATM. Kita hanya berdoa hanya saat kita punya kebutuhan. Kita hanya ketika punya masalah baru datang kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara mau alami kehadiran Tuhan, belajarlah menghormati Tuhan. Alkitab berkata, siapa menghormati Tuhan, ia akan dihormati Tuhan. Tetapi siapa menghina Tuhan, ia juga akan dihina oleh Tuhan. Ekspresikan rasa hormat kita dengan kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, belajarlah cintai apa yang Tuhan cintai. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan juga bencilah apa yang Tuhan benci, yaitu semua dosa-dosa lama kita. Mari kita hidup baru di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan. Ingat bahwa rumah Tuhan selain di surga, tetapi rumah Tuhan adalah dalam hidup kita. Sebab kita adalah rumah Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus. Hormatilah Tuhan melalui apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kalau saudara mau marah sama orang, mau maki-maki, ingat ada Tuhan dalam hidup kita. Masa Tuhan diajak ikut maki-maki orang? Jangan saudara. Hormati Tuhan, senangkan hati Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir. Yang ketiga, yang terakhir, kapankah Tuhan hadir? Saat kita berjalan dalam pengurapannya. Saat kita berjalan dalam pengurapannya. Saudara, Raja Daud diurapi Tuhan oleh Nabi Samuel sejak dia masih usia 17 tahun. Dan sejak itulah, maka Tuhan hadir dengan ajaib dalam kehidupan Daud. Dan dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya. Sejak kapan? Sejak Daud diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak pengurapan. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Saudaraku, sejak Daud menerima pengurapan, maka Daud disertai oleh Tuhan. Sehingga Daud menjadi seorang pemuji, penyembah, pemain kecapi yang diurapi Tuhan. Sampai iblis yang ada dalam hidup Raja Saul pergi. Bahkan juga Daud diurapi Tuhan sampai dia bisa mengalahkan Goliat raksasa itu. Bahkan Daud bisa selalu berhasil dalam dia memimpin perang melawan musuh Israel. Karena Tuhan menyertai Daud. Bahkan Tuhan yang menyertai Daud membuat Daud bisa tetap kuat, tabah, tangguh, dan menang dari setiap proses yang sulit. Selama sekitar 13 tahun dia dikejar-kejar oleh Raja Saul mau dibunuh. Tetapi Daud akhirnya semakin kuat, semakin luar biasa. Bahkan dia jadi Raja Israel. Kenapa? Karena Roh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Hari ini
bukalah hati saudara bagi pengurapan Roh Kudus. Dia adalah pribadi Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita. Mintalah Roh Kudus hadir melawat kita, supaya benar-benar Dia yang berkuasa atas hidup kita. Saudara, ingat, pengurapan Tuhan tidak bicara hanya soal ketika kita didoakan oleh hamba Tuhan, atau kita mengimani minyak pengurapan, tetapi saudaraku, yang paling penting, siapa yang berkuasa dalam diri kita sejak kita diurapi Tuhan. Saudara, pengurapan Tuhan tidak hanya soal perasaan feel good, perasaan lega, senang, merasa hadirat Tuhan. Tetapi pengurapan berbicara, siapakah yang berkuasa, siapakah yang memerintah dalam hidup kita. Saudara, ibarat sebuah kerajaan. Di kerajaan itu pasti ada kursi singgasana raja. Siapa yang hari ini duduk di singgasana hidup saudara? Apakah keangkuhan kita, keegoisan kita, apakah kemauan kita sendiri, ataukah kita izinkan mulai hari ini, biar Tuhan Roh Kudus yang berkuasa memimpin hidup kita. Alkitab berkata sejak Daud menerima pengurapan, maka berkuasalah Roh Tuhan atas hidupnya. Izinkan Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menjadi penguasa dalam hidup saudara, memimpin dan sungguh-sungguh kita taat mengikuti apa yang Dia perintahkan. Dan hari ini saya percaya, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Kehadiran Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kapan Tuhan hadir? Yang pertama, saat kita mengundangnya hadir. Undang Yesus hadir dalam hidup saudara setiap saat. Yang kedua, saat kita menghormatinya. Belajar hormati Tuhan melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik di sosial media, biar Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Yang ketiga, saat kita berjalan dalam pengurapannya. Izinkan Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa memerintah dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Siapa sahabat Mesbah Mujizat yang mau sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengalami lawatan dan jaman Tuhan, yang mau kita akan berdoa bersama-sama, mari yang mau angkatlah kedua tangan saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar firman ini membuat kami mengerti bahwa susah payah tidak akan menambahi berkat Tuhan. Walaupun kami harus bekerja rajin, tetapi kami tahu sekarang bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Kehadiran Tuhanlah yang membuat hidup kami berbeda dengan yang lain. Berkat Tuhanlah, kehadiran Tuhanlah yang menjadikan kami kaya dalam segala area yang baik, kaya dalam semua hikmat dan juga mujizat Tuhan. Hari ini Tuhan, ampuni kalau selama ini kami cuman sibuk mengandalkan kekuatan kami manusia. Tapi mulai hari ini kami mau mengandalkan Tuhan. Kami mau mengundang Tuhan hadir setiap saat. Tidak hanya hadir saat kami beribadah, tapi Tuhan hadir dalam saat kami bekerja, saat kami sedang ada di rumah, saat kami ada di dalam perjalanan, saat kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kami yang lain. Biar kami sadar dan kami mau mengundang Tuhan hadir. Dan ajar kami juga untuk senantiasa hidup menghormati Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mendukakan hati Tuhan, kami menghina Tuhan. Tapi mulai hari ini kami mau respect kepada Tuhan. Kami mau menghormati Tuhan seperti Obed Edom. Sehingga akhirnya kami melihat terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat kami alami. Ajari kami juga untuk Tuhan senantiasa betul-betul Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup Tuhan dalam pengurapan Tuhan. Sehingga pengurapan-Mu memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan sekarang jamah setiap sahabat Mesbah Mujizat. Siapapun yang menyaksikan program ini, Tuhan lawat kami, biar kehadiran Tuhan mengubah
kehidupan setiap kami. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pemerintahan Indonesia, untuk pemerintahan Amerika, untuk bangsa-bangsa di 5 benua, untuk Australia, untuk Amerika, untuk Afrika, untuk Eropa, untuk Kanada, untuk New Zealand, untuk China, untuk Timur Tengah, dan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan jamah, Tuhan memberkati, terjadi lawatan Tuhan, supaya benar-benar banyak jiwa datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi Tuhan, Kau memberkati setiap kami, dan biar kami terus benar-benar menyadari arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan izinkan Tuhan terus berkuasa dalam hidupmu untuk mengaliri engkau dengan kekuatan yang baru, dengan berkat hikmat-Nya, dan engkau diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati setiap kita, dan sekali lagi, kalau saudara ada kesaksian yang membangun dan juga permohonan doa, saudara bisa segera saudaraku kirim email di mesbahmujizat@gmail.com atau juga WhatsApp di +1215 833 2923, dan juga Anda bisa komen di YouTube ini. Kami akan juga mendoakan, dan kami percaya bahwa program ini akan terus menjadi berkat. Tolong Anda subscribe, Anda juga like, Anda komen, dan Anda bisa sharekan kepada teman-teman yang lain, dan saya yakin akan jadi berkat luar biasa. Sampai berjumpa lagi dalam program-program berikutnya. Tuhan memberkati.